berjualan nasi goreng pun waktu itu karena memang terpaksa, dihitung terpaksa. Saya harap jangan sampai malu, yang penting kita mendapatkan uang yang halal gitu. Ini Lawan Podcast, datang duduk bora. Welcome to the Lawan Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang, welcome to home. Dan di channel YouTube-nya di Lawan Podcast ini akan selalu tayang di hari Rabu dan hari Sabtu jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang mau merekomendasikan teman-teman yang kami untuk ajak podcast, silakan tulis di kolom komentar. Dan kali ini kita sudah kedatangan Pak D Untung, Pak D Untung, Ya, Pak D. penjual nasi goreng dari tahun 80-an ya. 97. Oke, tahun 97 sampai dengan hari ini, luar biasa nih. Oke, nah kita sudah menjaga jarak dan saya pikir mungkin kita buka masker saja biar teman-teman juga tahu nih Pak D Untung itu yang mana ya. Oke, Pak D kita buka masker saja. Nah ini Pak D Untung nih. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, terima kasih Pak D sudah mau mampir di kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Supaya teman-teman tahu podcast kami kali ini tuh jamnya berbeda. Jamnya itu setengah 12 malam. Betul. Demi teman-teman semua, kita podcast tuh jam setengah 12 malam. Jadi kita jemput Pak D. Setelah itu Pak D nanti balik lagi ke sana, ke tempat usahanya karena mau tutup. Nanti mau tutup. Jadi buat teman-teman yang sering beli nasi gorengnya Pak D Untung tuh sekarang tutupnya itu lebih larut, jadi lebih larut jamnya. Jadi mungkin tutupnya bisa sampai jam 12 malam. Oke nih. Nah, Pak D bisa ceritakan sedikit awal mula Pak D ke Maumere dan akhirnya terdampar di Maumere, jadi orang Maumere dari tahun 97. Waktu itu ikut dengan istri. Oke. Ya. Akhirnya saya di sini mulai tahun 95 sampai sekarang. Oke, siap. Saya mulai jual nasi goreng ini karena ada teman yang jual itu gerobak, padahal saya tidak tahu apa-apa namanya nasi goreng gitu. Oke. Iya. Sebelumnya saya itu bekerja di perusahaan. Oke, siap. Dari Jawa sana ke sini itu kerja perusahaan. Nah, terus saya ikut ke Maumere. Saya sementara masih ikut kerja di pertokoan, di toko. Oke, Iya, masih sempat kerja di toko. Oke, waktu itu Iya. toko apa Pak kalau boleh tahu? Toko Putra Agung. Oke, toko Iya. Putra Agung. Mungkin Koko yang lagi nonton ini Iya. Pak D nih yang dulu kerja nih. Toko Putra Agung itu tahun 95 itu. 95. Sampai di toko itu saya digaji dengan harga dulu 50.000 per bulan. Iya. Oke. 50.000. Selama saya ikut dia itu 10 bulan. 10 bulan. Akhirnya yang saya nggak mencukupi tentang keluarga, akhirnya saya minta jadi nelayan. Sempat. Sempat jadi nelayan di laut. Oke. Itu pemancing. Pemancing. Nah, pemancing itu kemudian saya bisa sampai 2 tahunan, 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Sempat melaut juga ya? Iya. Oke, luar biasa. 2 tahun, 3 tahun, akhirnya saya sampai bisa jual nasi goreng ini karena ada teman mau pulang ke Jawa tidak ada ongkos. Nah, gerobaknya itu dijual saya. Nah, bahwa waktu itu saya mau beli tapi harus kamu ajarin saya dulu selama 3 hari kah 4 hari gitu. Padahal uang sudah saya beli, itu saya ajarin, suruh ngajarin saya. Padahal 1 hari saja, semalam itu dia langsung pulang besoknya. Jadi saya setengah mati, jadi saya mana nih caranya ini. Itulah. Jadi saya selama di Maumere terus langsung jualan nasi goreng itu. Selama sampai sekarang gitu. Jualan nasi goreng. Tapi riwayatnya nasi goreng tahun-tahun yang lalu itu berbeda sekali dengan yang sekarang. Oke. Dulu pada jual nasi goreng pertama, lokasi pertama pada jualan itu di mana? Di Kalimati. Kalimati. Iya. Pertama awal.
pertama awal di pertukuan Putra Agung situ. Putra Agung. Di Kalimantan situ di belakang. Di belakang situ. Kontrak situ. Kontrak situ. Terus pindah, akhirnya tetap di Pasar Senja. Pindah itu waktu itu saya di depan kantor polisi. Oke, sempat di kantor polisi juga. Di depan kantor polisi itu BRI di Pertikungan itu. Nah, itu mulai tahun 2000 sampai 2009. 2009 itu akhirnya dari kelurahan, dari Pol PP menyurati saya bahwa saya suruh untuk menempati di Pasar Senja. Mulai 2009 masih tenda jelek begitu, tidak sebagus ini gitu. Akhirnya dibuat bagus oleh pemerintah Kabupaten Sita. Saya sangat berterima kasih dan teman-teman semua itu kami yang usahakan dari dulu. Jadi kami usahakan supaya bagaimana tempat ini bisa layak untuk jualan gitu. Oke, siap. Akhirnya jadi sekarang rame. Luar biasa. Merantau ke Maumere. Kenapa tidak ke ND, tidak ke kabupaten lain waktu itu? Kenapa memilih Maumere? Karena saya nggak ke ND atau di Larantuka. Karena saya mengikuti saya punya istri. Karena istri saya ada kerja di salon gitu. Salonnya ada di Maumere. Jadi mau nggak mau saya harus di sini gitu. Jadi tepatnya itu di Maumere. Tepatnya di Maumere. Oke. Nah, kalau berarti pada sekitar berapa tahun ya sudah di Maumere dari 97? 95. Oke, 95. Berarti kurang lebih 27 tahunan ya? Iya. Sampai dengan 2021, 27 tahun. Oke, luar biasa. Sudah lama sekali dan kerasan di sini ya. Ya di sini lebih enak daripada di Jawa. Lebih nyaman. Akhirnya jadi KTP-nya orang Maumere sekarang ya? Maumere. Oke. Mulai semenjak tahun 98 kami sudah jadi orang Maumere. Pindah Maumere. Iya, oke. Mohon maaf, pada sekarang ngontrak atau tinggal rumah sendiri? Ya alhamdulillah kami bisa sedikit demi sedikit mengumpulkan uang untuk beli tanah. Dan sekarang itu saya punya ini tempat tinggal sendiri. Oke, tempat tinggal sendiri. Luar biasa. Artinya perjuangan awal tuh kerja di toko, 50.000 digajinya, terus sempat jadi nelayan. Dibilang ditipu, iya ditipu karena dijanjikan untuk diajarin beberapa hari, tapi ternyata cuma sehari diajarin. Iya. Oke. Nah, kenapa nasi goreng itu nasi goreng Pak Untung? Nama Pak Untungnya atau karena memang mau pingin biar nasi gorengnya lancar nih? Ya, itu karena yang di Maumere hanya ketahuannya kan ya segitu. Jadi nama saya itu harus saya urutkan di situ karena Mas Untung gitu. Jadi biarpun tua muda kita omong aja Mas Untung. Gitu. Nasi goreng. Namanya nasi goreng Mas Untung terkenal oleh masyarakat Maumere. Oke, siap. Nah, pada waktu itu berjualan nasi goreng pertama kali itu harga berapa, dengan harga berapa? Selama tahun 97 itu kami jualan nasi goreng itu seharga 1.250. 1.250 kalau ditambah telur dari 1.500 per porsi. Iya. Oke, siap. Tahun itu ya? Iya. Oke, berarti Pak De memang melewati tahun-tahun memang penjualan nasi goreng dengan harga yang awal ya 1.250. Nah, Pak De saat ini sekarang punya karyawan berapa sekarang? Saya karyawannya ada 5. Oke, siap. Oke, saya baru tahu karyawannya Pak De itu ada 5. Saya pikir cuma 1 yang tadi kali. Ya, yang ikut saya 1, tapi yang untuk di cabangnya itu ada 3. Oke. Di belakang Gelora. Oke, ada ya? Gelora Samador ada. Itu juga nasi goreng Mas Untung. Oke, siap. Iya. Oke, saya boleh tahu nih. Saya baru tahu nasi goreng Mas Untung tuh ada cabangnya. Iya. Karena saya mengelola anak-anak sini supaya berkarya gitu. Jadi saya mengajarin anak-anak dari Maumere supaya mengerti bahwa anak-anak Maumere ini bisa untuk mengikuti jejak dari Mas Untung sendiri. Jejak untuk orang-orang yang mau bekerja gitu. Oke, siap. Kalau di Pasar Senja belakang Gelora itu anak Maumere yang kelola? Anak Maumere semua.
Oke, luar biasa. Salut hormat nih. Mungkin saya tidak tahu, tapi saya baru tahu ini Pak De, serius. Nah, kalau boleh tahu cabangnya di mana saja? Di belakang Gelora ada satu. Di belakang Hanya di Gelora itu sementara, di situ dulu. oke. Nanti kalau memang masih ada yang berminat lagi, nanti saya bukakan lagi gitu. Tempat-tempat yang di mana, tapi tetap namanya nasi goreng Mas. Nasi goreng Mas Untung. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahunya nasi goreng Mas Untung tuh di Pasar Senja Kabor. Nah, sekarang sudah ada di Pasar Senja Gelora. Nah, dikelola oleh anak-anaknya Mas Untung nih. Iya. Dan itu oleh anak-anak Momere itu luar biasa. Salut. Karena memang ya ini sudah harusnya anak Momere itu harusnya sudah mau berani mulai coba. Iya. Harus mulai berani untuk jualan nggak usah gengsi, tidak usah malu, tidak usah gengsi. Ayo jualan, Tidak ayo ada jualan. malu. Ini namanya kan ibarat kan halal gitu. Tidak kita daripada yang tidak baik, mana kiri kanan yang tidak tahu arah. Betul. Mendingan kita lebih baik seperti ini supaya kita berpikirnya lebih menjenjang tinggi gitu. Betul. Pak De, misalnya kalau teman-teman yang nonton podcast ini nih, mereka nonton terus mereka bilang, kami mau pesan nih di Mas Untung nih, kalau misalnya kami tinggal jauh. Nah, adakah tidak jasa deliverynya, jasa pengantarnya? Ataukah sampai hari ini belum ada nih? Selama ini kami hanya berdua saja. Kalau untuk mengantar, ya mohon maaf saya tidak bisa. Oke. Masalahnya kami berdua gitu. Kemungkinan kalau kita melalui telepon atau melalui ojek Nitip gitu? Iya, bisa disuruh untuk mengambil nasi goreng, tidak apa-apa. Oh. Bisa melayani. Oke, siap. Jadi maksudnya Pak Untung di sini tuh kalian bisa hubungi Pak Untung untuk nelpon untuk Pak kalian pesan harganya sekian nih. Iya. Nanti ojeknya nitip uangnya terus bawa kembali, bisa mungkin ya? Bisa sekali. Oke, bisa. Jadi ditelepon dulu untuk titip begitu. Iya. Oke, siap. Dari tahun 95 di sini dan akhirnya memutuskan untuk berjualan nasi goreng. Berjualan nasi goreng pun waktu itu karena memang terpaksa, dihitung terpaksa karena waktu itu kebetulan temannya mau pulang terus mau bantuin. Iya. Nah, dan ternyata akhirnya jadi profesi dan sekarang lanjut berjual. Berjual nasi goreng itu untung loh. Dan mungkin karena namanya juga Pak Untung ya, jadi pasti diberkati terus, pasti dikasih untung terus. Amin. Nah, Pak De, kalau rencananya nih, ini kan sudah usia senja. Paling sekarang usia berapa nih? Sekarang saya usia 55. 55. Rencananya berjualan nasi goreng sampai usia berapa nih? Sebenarnya sih anak-anak suruh istirahat gitu. Tapi namanya orang tua laki-laki harus bertanggung jawab bagaimana bisa, kalau masih bisa gitu, masih sanggup tenaga. Kalau sudah nggak bisa ya kita mau bagaimana lagi. Namanya orang tua itu nggak bisa diam, nggak mau membebankan anak gitu. Orang tua maunya kerja terus, semangat biarpun apapun demi anak, apa yang kira-kira yang dibutuhkan kita bisa masih bantu. Siap. Nah, Pak De, misalnya suatu saat ada anaknya Pak De mungkin yang pingin ngelanjut atau cucu nih pingin ngelanjutin nasi goreng Mas Untung nih, boleh tidak? Ya boleh sih boleh. Cuman kami kan sudah sekolahkan dengan tinggi. Seharusnya itu harus melebihi dari orang tua. Oke, siap. Nggak boleh menyesuaikan dengan orang tua. Kalau memang dia itu tidak mau sekolah atau gimana, kalau mau lanjut dengan profesi orang tua, ya silakan. Oke, siap. Kalau dia ada minat mau seperti itu, silakan gitu. Siap. Pasti punya masa-masa sulit yang pernah Pak De lewati bersama Bu Deni. Nah, sekarang artinya bahwa anak-anak akhirnya sudah sekolah, akhirnya sudah sekarang ada anak yang sudah 2 anak yang sudah sarjana, akhirnya sudah memperoleh pekerjaan, anak yang sekarang lagi mengenyam pendidikan juga di Malang. Terus sekarang sudah punya kehidupan yang layak lah seperti itu. Mungkin mau disampaikan untuk Bu De yang selalu menemani paman. Saya sampai sekarang saya sangat berterima kasih bisa mendampingi saya gitu. Sampai kita umur tua begini dia tetap mendampingi saya. Di mana saya berada, disitulah ada Bude. Oke, Pak De nih, mungkin di penghujung kita punya podcast nih, kami biasanya
minta narasumbernya teman murah kami itu untuk memberikan motivasi nih untuk teman-teman muda Maumere ini atau bahkan teman-teman muda Indonesia nih. Saya minta memang daya di Maumere ini daya malunya atau gengsinya itu sangat tinggi sekali gitu. Tinggi sekali. Saya harap jangan sampai malu, yang penting kita mendapatkan uang yang halal gitu. Dan harus semangat kerja apapun yang bisa menguntungkan bagi kita, kerjakanlah, jangan gengsi ini itu. Nah, yang penting kita Maumere harus semangat dan maju terus sampai jenjang berikutnya. Betul. Oke, terima kasih Pak De, motivasi luar biasa sekali untuk kami, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe, yang sudah mendukung kami semua di sini. Terima kasih untuk karyawannya Pak De yang sudah bekerja giat. Bude, terima kasih banyak. Nih Pak De ini akhirnya kami bisa undang di sini di dalam podcast. Mungkin anak-anaknya Pak De yang nontonin juga. Selamat malam semua. Terima kasih banyak. Punya sosok ayah yang luar biasa sekali yang memotivasi kita semua. Pak De, kawan? Hama-hama. Oke, baik.